aku mencintai tema hari ini, Mas. Di kampung saya dulu kalau tepuk tangan gitu burung pada datang. Enggak, Mas. Ini Mas, aku senang banget sumpah hari ini, Mas, karena Ya saya dikerjain sebenarnya. tema hari ini adalah kita akan membahas seni sulap, wis. Saya udah berhenti main sulap padahal. Udah berhenti main sulap? Iya. Tapi mau kan, Mas? Mau Demi apa? hitam putih. Iya, nunjukin satu dua. Tapi anyway, ini aku juga pengen tahu sulap. Ada yang tahu sulap itu apa? Sulap itu adalah, saya nggak tahu, tapi saya tahu arti pesulap. Pesulap adalah penipu. Nah, Ini tukang tipu nih orang nih. Itu yang salah. Itu Iya, yang salah. Mas. Itu yang salah. Itu Emang yang sulap salah. apa, Mas? Jadi sulap itu, kalau kita keluar bicara dari seni ya, keluar dari seni ya. Sulap itu pertama adalah seni tertua di dunia. Tertua di dunia, seni tertua. Sebelum adanya musik, sebelum adanya apa, sulap adalah seni tertua. Sulap itu adalah seni yang terkompleks di dunia. Kalau musik ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lukis ada warna, sulap itu abstrak, nggak ada semuanya. Dan sulap itu adalah seni yang paling sulit dikuasain oleh manusia. Dan sulap itu adalah harapan. Sulap itu adalah pemberi sebuah harapan. Harapan bahwa sesuatu yang terlihat tidak masuk akal bisa dilakukan oleh manusia. Jadi filosofi di dalam seni sulap itu banyak sekali dan luar biasa gitu. Makanya pada saat saya berhenti, saya merasa pada saat saya berhenti dulu, saya bukan berhenti sebagai pesulap, saya berhenti bermain komersil. Oh, Nah, tapi ini sulapnya masih. magic is always there. Gitu. Ini tema kita hari ini pesulap. Kita mau ngundang berbagai magician yang nanti akan datang. Tapi saya contohin dulu tentang sulap. Jadi banyak orang yang nanya pertama kali, saya berhenti udah pada tahu lah ya, saya berhenti main sulap. Tapi banyak yang nanya pertama kali saya belajar sulap itu belajar apa dari ibu saya. Well, this is the first trick that I learned. Ini adalah permainan yang pertama kali saya belajar dulu dari ibu saya. Belajar tentang bermain sulap. Pakai tali. Dan bukan hanya tali, tapi belajar metafora dari kehidupan. Saya kasih contoh ya, metafora dari kehidupan. Walaupun saya bukan duta Pancasila, tapi saya akan bicara tentang persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu bahasa Jawanya Indonesia karep kompak. Manusia itu hidup berbagai macam bentuknya, warnanya. Ada orang yang fisiknya tinggi misalnya. Ada orang yang fisiknya pendek misalnya. Mas Ana. Saya tidak menunjuk siapapun, iya, saya mengatakan ada orang yang fisiknya tinggi. Karena ini di tangan kiri saya, ada orang yang fisiknya pendek misalnya. Karena ini ada di tangan kiri saya. Nah, disinilah perbedaan manusia. Bukan hanya itu, ada orang yang pendidikannya tinggi, ada orang yang pendidikannya rendah. Ada orang yang secara ekonomi dia luar biasa, ada orang yang secara ekonomi dia rendah. Disitulah terjadi perbedaan-perbedaan, disitulah terjadinya perpecahan. Disitulah Indonesia membutuhkan sebuah sila yang mengatakan persatuan Indonesia. Masalahnya adalah segala sesuatu yang berbeda itu sulit untuk disatukan. Karena manusia itu biasanya membenci segala sesuatu yang berbeda. Dia tidak suka dengan perbedaan. Ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Yang mayoritas jelas lebih terlihat dibandingkan yang minoritas. Bagaimana caranya supaya hal tersebut, entah itu mayoritas atau minoritas, mereka bisa menjadi satu. And that's a challenge. Adalah menjadi sebuah tantangan. But we do believe di Indonesia, if we believe in unity, then everything actually it's a metaphor, memberikan contoh tentang hidup. Masalahnya adalah ketika manusia sudah sama rata, bahkan di negara komunis pun yang dikatakan bahwa manusia memiliki kesamaan, tidak ada perbedaan, there is always differences. Menyatukannya tidak mudah. Bagaimana caranya menyatukan sebuah tali yang terputus? Diikat. Yes, semudah itu. Orang mengatakan, wah kalau sudah tidak bisa, kita satukan. Contohnya adalah dengan diikat. Tapi yang kita lupa adalah dengan diikat, mengikat tali persaudaraan, silaturahmi katanya. Silaturahmi itu hanya kata-kata. Karena silaturahmi atau pengikatan tali persaudaraan itu palsu. Masih ada ikatan di sana.
masih ada terpaksaan di sana, masih ada sesuatu yang janggal di sana. Seperti tali ini, walaupun sudah jadi satu, tapi kita masih lihat masih ada kecacatan di sana. Mengikatkan persaudaraan bukan dengan silaturahmi, mengikatkan persaudaraan dengan kesadaran diri sendiri bahwa manusia tidak lahir dengan perbedaan. And that's magic. It's a metaphor of life. Mas kok bisa mas? Kita Tadi mau- panjang, tadi pendek panjang, terus sama, terus pendek panjang lagi. Ya, makanya saya berhenti main sulap karena kadang-kadang saya main tuh saya bingung sendiri setelah itu. Oh, Bapak aja yang melakukan bingung ya? Bingung, apalagi yang nonton. Saya kadang-kadang main suka hampir-hampir stroke karena bingung. Bingung ya? Saya mau undang 2 orang magicians di Indonesia. Ini adalah jebolan ajang pencarian bakat The Master pada saat itu yang saya buat juga. Yang sempat belajar bareng bersama saya. Ini adalah Oge Artemus dan Bo Vernon. Selamat malam. Selamat malam. Halo Pak, apa kabar Pak? Duduk, kita duduk. Kita langsung Ayo, duduk ya, duduk, ngobrolnya duduk, langsung duduk, duduk kali ya. Permisi Pak, di sini Pak. di sini. Ini pesulap apa pelawak sih? Silakan, silakan. Oh, iya. Wow, ini murid-muridnya Master, ya nggak sih? Diajarin Teman sama lah. Master nggak? Enggak, Pernah belajar. Murid lalu jadi teman. Oh, murid baru jadi teman. Oh, bos yang sangat merakyat. Enggak, Ya. dulu saya pernah belajar, terus mereka nggak bisa bayar. Oh, Nah, akhirnya udah temenan aja lah. oh, iya, bener. Jadi nggak sakit hati. Gitu. Iya benar. Temenan sama Master gitu ya? Iya, tapi sekarang mereka udah hebat-hebat. Hebat-hebat iya ya. Udah hebat-hebat. Saya terus belajar sama mereka akhirnya. Belajar apa Kok belajar kan Master gurunya? Iya, tapi kan nah itu makanya ini yang selalu saya bilang, kalau orang tuh harus belajar dengan orang yang lebih muda. Saya waktu mau main aja saya masih belajar sama dia. Saya panggil Bo, gua mau main ini lu, ingat nggak? Ajarin gua dong gitu. Kalau nggak, gua cabut gelarnya gitu. Oh ini mah pengancaman. Pengancaman. Terus aku mau nanya deh, waktu itu belajar sama Master apa aja sih yang diajarin? Banyak sih, kita dari tahun berapa ya? 99 ya? Oh, tua banget enggak? Enggak, 2001. Oh 2001 ya, 2001 banyak sih mulai dari lebih ke arah psikologi sulap sih, karena sebetulnya kalau apa yang diajarkan adalah sulap itu lebih ke arah permainan di belakangnya, psikologi di belakang sulap itu sendiri gitu loh. Jadi nggak cuman main sulap, memunculkan sesuatu, menghilangkan sesuatu, terus apa gitu loh, nggak ada maksudnya sama sekali gitu. Tapi Master Dedi memberikan apa namanya pelajaran ke kita bahwa apa yang kita mainkan harus punya meaning gitu. Galak nggak waktu ngajarin? Wih, Katanya ada yang pernah di Wih, oke. di apa? Kauge apa kabau ya? Yang pernah kena salam 5 jari. Enggak sih kan kalau maksudnya kalau galak sih enggak galak. Tapi Enggak galak. tapi dia pernah apa? Agak disiplin. Oh disiplin. Kalau Bentuk udah ngomongin kedisiplinannya sulap, harus disiplin. Jadi kalau mama udah nggak disiplin, gimana? Pernah diapain deh? dijajanin doang. Nggak pernah diapa-apain. Nggak apa-apa, Enggak. nggak ada yang ngelecet apa Daripada gitu. nggak diundang lagi ditamputin. Ini gue sekali diundang, ntar tau ya abis itu gak diundang lagi. Enggak lah, dulu tuh sebenarnya gara-gara salah gue juga. Maksudnya emang kan udah disiplin, gue harus tahu nih peraturannya apa gitu kan. Maksudnya dari banyak sekolah sulap, gue menjalani maksudnya gue lihat nih yang paling serius nih adalah kalau gue bisa belajar sama Master DC dan sekolah sulap itu kayak menurut gue yang paling serius lah gitu loh dibandingin yang lain gitu. Nah akhirnya ketika gue masuk situ ada beberapa rules pastinya kan. Gue menganggap bahwa sulap itu gampang, sulap itu main-main. Ternyata ketika gue masuk, sulap itu 180 tidak gampang derajat, dan sulap beda. itu nggak bisa dimain-mainin gitu. Sedangkan gue waktu itu masih main-main. Kena lah disiplin. Kenalnya tuh diapain? Saya tampar. Dipancing mulu pak. Pancing mulu, Bapak pancing kok mulu. galak tapi akhirnya menghasilkan seorang Oge dan seorang Bow yang sangat luar biasa seperti saat ini. Itu mah masih bagus. Apa tuh? Saya pernah punya murid perempuan. Saya pernah punya murid perempuan. Saya suruh baca buku sambil berdiri sampai jam 4 pagi. Dari jam?
Dari jam 10 malam. Tapi sadis Pak. Biarin. Sebegitu? Apa? Sebegitu disiplinnya kalau belajar. Iya, habis sembarangan belajar. Saya memang begitu. Oh gitu. Sampai ada murid saya jadi gila juga ada tadi. Ini yang jadi gila. Enggak ada orang lain. Ada orang Ada lain. lain. Dia mungkin terlalu intuit ya, sampai akhirnya dia merasa titisan dewa matahari. Titisan dewa matahari. Enggak, tapi kan seni sulap ini buat adik-adik nih mungkin yang mau belajar sulap ya di rumah ya. Sulap itu gini, banyak orang akhirnya main sulap, beli mainan terus dia menjadi pesulap gitu. It is not gitu. It is enggak gitu. Itu sama aja dengan penyanyi bisa nyanyi terus menganggap dirinya penyanyi. Ya silakan sih kalau Anda mau jadi penyanyi atau band yang cuma muncul sekali terus nggak terkenal lagi seumur hidup Anda sampai orang-orang tidak kenal Anda, orang tua Anda bahkan tidak mau Anda ada di rumah. Itu terserah Anda gitu ya. Tapi banyak yang begitu. Tapi being a magician itu punya tanggung jawab, punya rules gitu, punya aturan gitu. Dan pada saat itu dan ini dan mereka adalah mereka sebenarnya kita mengundang Demian ya. Iya. Tapi Demiannya lagi sakit, Lagi mudah-mudahan sakit. cepat sembuh ya. Kalau ditonton mudah-mudahan cepat sembuh juga. Mereka punya dedikasi tersebut dan terbukti bahwa sampai detik ini mereka masih profesional sebagai magicians. Ya. Itu luar biasa loh, pekerjaan luar biasa loh. Nipu dibayar itu luar biasa. Oh iya, mereka kan pada nipu. Yang kalau Kabau tuh ciri khasnya apa sih? Ciri khasnya kepalanya botak sih sebenarnya. Sama. Oh enggak, Pak, bukan Pak. Nah, maksudnya ciri Ciri khas permainannya. permainannya iya, misalkan kan ada yang kartu, ada yang angka apa gitu. Kalau gue lebih ke pickpocket. Pickpocket Pickpocket tuh apa magic sih? itu Tukang copet. Tukang copet. Hati-hati dompet. Dia tukang copet. Udah dari di depan pada nggak sadar. Pada Coba apa? dicek masih ada nggak dompetnya? Langsung beneran dicek. Langsung dicek beneran. Oh jadi ini. Gitu pickpocket. Kalau Kak Oge, Lebih ke arah escape, escape tuh apa kayak sih? Heri Houdini. Jadi meloloskan diri. Oh meloloskan diri. Oke Jadi oke. diikat, terus diborgol dan segala macam, ya berusaha melepaskan diri dari ikatan-ikatan itu. Pernah melakukan hal yang paling ekstrim banget nggak yang hampir merenggut Oh saya nyawa? boleh cerita nggak? Kalau Oh, itu boleh, saya Mas. cerita ya. Jadi, nah ini dia, nah sulap itu juga sesuatu yang bahaya, jangan dianggap sesuatu yang gampang. Saya pribadi hampir mati berapa kali gitu. Ini anak satu, hampir mati pada saat itu. Gara-gara, bukan yang ngebakar, gara-gara gergaji. Gergaji gede itu gergaji apa ya? Gergaji pohon, Gergaji yang pohon gede itu. itu. Dia diikat di satu, dia diikat ngangkang di ranjang kayu. Nah gergaji pohon yang besar itu dijalanin dari sono ke sini gitu. Jadi Anda bayangin itu gergaji maju ke selangkangan sampai ke kepala gitu. Putus aja jadi dua ya. Nah pada saat itu terjadi entah bagaimana dia lagi melepaskan diri pakai peniti ya? Paperclip. Pakai paperclip. Yang di sini stuck ya? Jatuh paperclip ya? Bukan jatuh, licin karena di luar kan, jadi Keringat ya? keringetan. Keringat ini licin. Nggak kebuka yang kiri itu nggak kebuka. Nggak kebuka. Gergajinya itu udah tinggal 15 cm dari OMG. Dari kaki bawah dari itu. selangkangan tuh udah tinggal 15 cm. Oke. Udah tinggal 15 cm. And then? Itu saya itu gimana ya? Gua teriak ke kamera. Ke kamera, akhirnya sempat dibantuin untuk gemboknya diputar ke. Saya teriak ke kamera, suruh pindahin kamera, saya lari ke sana, mindahin gemboknya supaya dia bisa masuk ke tangannya. Kebuka, itu pada saat dia loncat udah tinggal segini sama selangkangan. Saya nyesel waktu itu. Nyeselnya? Kenapa nggak kena gitu? Nyesel ngebantuin maksudnya. Nyesel ngebantuin. Sumpah. ada Padahal lagi kalau satu. kena itu rating tuh Ada melonjak lagi langsung satu. pasti. Dia ditaruh di sebuah rumah gubuk ya. Ini beda lagi. Rumah gubuk. Diikat. Rumah gubuk ini disiram bensin. Rumahnya tuh bukan rumah gubuk lah, kotak gubuk gitu ya, paling 2x2 ya. 1,5 kali 1,5. 1,5 kali 1,5 disiram bensin dan dibakar hidup-hidup. Dia harus lepas dan dia harus keluar dari rumah tersebut. Gitu. Pada saat latihan saya bilang sama dia, ini harus ditendang pintunya supaya apinya nggak masuk. Nah entah kenapa pada saat itu nggak ditendang, saat itu didorong. Gara-gara apa ya? Gara-gara ngobrol sama siapa gitu? Enggak, iya sih. Jadi di awal juga udah sempat kebakar kan. Yang pertama bahkan pas udah latihan kebakar gitu. Jadi yang pas kedua justru kebalik. Pas yang dibilang adalah ditabrak langsung, jangan ditendang. Oh, Nah yang pas live-nya itu gue tendang. karena
Karena hasil diskusi, Pak. Sama? Sama sama teman saya. Jadi dia sebetulnya kasihan ngeliat pada saat pertama pas lagi JR itu sudah kebakar gitu kan. Lu kenapa lu begini? Udah lu tendang aja lu, tendang. Ya udah. Yang Jadi ngomong itu siapa? teman saya sih sebetulnya Ada di sini? ada. Kak Udah Oge. kenal lama kan sama Cika kan? Kabel. Itu Cika pada saat ditendang, ditendang ya, ditendang. Apinya masuk. Itu api kalau Anda bayangkan api sebesar itu seperti tempat yang tidak ada udaranya kan nyari oksigen, itu api masuk semua. Zup ke dalam. Luka bakar tingkat Tingkat 3, luka bakar tingkat 3 satu badan. satu badan. Berarti itu udah memang mengalami luka Iya. bakar. Jadi pada saat itu udah asap semua aja badannya. Itu kan bahaya kan sulap kayak gitu. Ya memang. Udah, Udah, Ge, paling kalau gitu main lagi coba yang Yaudah bahaya. bakar lagi. Hah? Oke, Kali ini kita pastikan kebakar gitu. kali ini nggak main bakar-bakaran gitu. Jadi Oh, ini gua main apa? Oke, silakan. akan main ini deh, pakai air ya. Tenggelam kali ini. Ge, lu mau ngapain? Jadi di sini ada masker, ada borgol, dan ada paperclip, dan ada lakban. Nah, permainannya jadi gampang. Jadi gua akan diborgol, tapi sebelumnya mukanya akan ditutupin, hidungnya akan ditutup, dan mulutnya akan dilakban, supaya nggak bisa bernapas. Jadi gua harus bisa keluar, ngelepas borgol ini sebelum kehabisan napas. Ya taruhannya nyawa lagi dong. Iya, begitulah. Aduh menyeramkan, serius. Oke. Itu diisi air. Di share. Aduh banyak banget. Oh, cepet, gak bisa napas. Itu nahan napas berapa lama? Oh my god. Mas kasih napas dulu mas. Lu kok bodoh ya? Kok dibilang bodoh? Kenapa itu waktu di borgol nggak buka aja langsung? Nggak seru. Justru tantangannya adalah gimana caranya. Iya kan tangan lu di borgol. Ini ada tutupan. Buka aja langsung. Betul juga ya, diulang lagi gimana? Mas itu tantangannya mas. Kan borgolnya nggak di belakang. Iya sih. Tadi di depan. Heeh. Ah udah. Oh gitu. Tuh. Aduh, ini murid macam apa ini? Tuh. Itu mah. Murid mah tergantung gurunya. Waktu itu ngajarinnya nggak gitu kali. Saya nggak pernah ngajarin gitu kok. Saya ngajarin harus sampai semamput dulu baru kebuka kok. Tadi udah semaput mas. Tadi itu. Ini Ya udah. berapa lama ya? Oh, Mas? tepuk Nggak tangan napas ya? dulu, Bang. Oke.
Oke, kita break dulu. Setelah ini kita akan melihat perform dari Bo. Saya belum tahu dia mau ngapain, tapi setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.